Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Evana Oktaviani dari SMK Negeri 5 Batam kelas 12 DJKT. Pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi host harden. Nah, sebelumnya teman-teman harus memiliki aplikasi VirtualBox dan juga aplikasi putih ya teman-teman, aplikasi ini. Nah, jika sudah memiliki aplikasinya, kita jangan lupa lakukan install pada Debian 7. Sudah login menggunakan root, masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, jika sudah login, kita akan langsung ke perintah selanjutnya. Ketikkan nano spasi slice etc slice network slice lalu kita enter. Nah, jika sudah, pada bagian allow hotspot block ini kita hapus menjadi ini kita allow hotspot ini kita hapus menjadi auto ETH01. Nah, jika sudah, iFast ETH0 inet DHCP-nya kita ubah menjadi static, teman-teman. Lalu kita enter, tab, masukkan addressnya 200.100.1.10 karena ini nomor absen saya, teman-teman. Selanjutnya kita tab lagi, masukkan netmax-nya. Selanjutnya kita masukkan netmax dengan 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita bisa mengcopy ya teman-teman. Kita copy dengan perintah Ctrl K, baru Ctrl U. Nah, jika sudah, ini kita berikan enter. ETH0 ini kita tambahkan dengan titik 21. Yang di bawahnya juga ya teman-teman, titik 21. Addressnya kita ubah menjadi titik 11. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa Ctrl X, Y, enter. Masuk ke perintah selanjutnya, kita ketikkan service network restart, enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa if config ya teman-teman, lalu enter. Ini IP-nya udah masuk ya teman-teman, 200.100.110 dan 200.100.111. Jika sudah, kita langsung masuk ke peranti, ke network, pengaturan jaringan, lalu ubah menjadi adaptor host only atau hanya host. Ini pada adapternya pada pagar 2 ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke control panel. Kita masuk ke control panel, klik network and sharing center, lalu change adapter setting. Ini lalu kita masukkan, kita cari yang adapter ada pagar 2-nya, lalu kita masuk ke properties, lalu klik IPv4, ini kita ubah menjadi use. Kita bisa masukkan IP yang telah kita buat tapi menggunakan angka sebelumnya. Tadi 200.100.1 titik, karena saya menggunakan 10, kita angka sebelumnya berarti 9. Lalu masukkan subnet max-nya, lalu DG-nya kita tambahkan 200.100.110. Lalu kita OK, close. Nah, jika sudah ditambahkan pada kontrol panel, kita bisa masuk ke Debian lagi. Ketikkan apt ninget install
SSH. Ini kita akan menginstal SSH-nya ya teman-teman, lalu kita enter. Ini kita ditanya kita apa mau apa tidak, lalu kita klik Y, enter. Di sini kita disuruh mengubah menjadi DVD 1, klik peranti, drive optik, ubah menjadi DVD 1. Lalu kita enter. Kita tunggu penginstalannya teman-teman. Nah, jika sudah selesai installnya, lalu kita bisa masuk ke aplikasi putih. Nah, ini kita masuk dengan hostname-nya 200. Ini masukkan IP kita ya teman-teman. 200, 100, 1.10. Portnya default aja, yaitu 22. Lalu kita, ini jangan lupa connection type-nya SSH. Lalu kita open. Ini kita disuruh minta cap atau tidak, kita cap saja. Lalu login menggunakan root. Enter, masukkan passwordnya tadi. Kalian kan saya passwordnya satu enter. Nah, ini berhasil login ya teman-teman. Ini menjadi root Evani. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke Debian-nya kembali. Di sini kita close aja, oke. Lalu kita bisa ketikkan perintah selanjutnya, yaitu nano spasi slice etc slice ssh slice sshd config, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan mengubah portnya ya teman-teman. Dari port 22 kita ubah menjadi port 2312. Ini jika sudah, lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Nah, jika sudah, kita bisa merestartnya teman-teman, yaitu service SSH restart, lalu kita enter. Lalu kita bisa masuk kembali ke putihnya. Ini kita masukkan lagi IP-nya 200, 101.10. Portnya tetap 22. Apakah ini bisa masuk? Nah, error ya teman-teman. Jadi karena kita sudah mengubah dari 22 ke 2312, berarti masuk dengan port 22 tidak masuk lagi karena itu udah beda port. Nah, jika tidak berhasil, tidak masuk, kita coba masuk lagi ke putih dengan port yang telah kita ubah tadi. Masukkan 200.100.1.10, ubah portnya menjadi 2312. Lalu kita open. Nah, ini kalau kita cap. Nah, jika seperti ini berarti berhasil teman-teman. Kita bisa login menggunakan root, enter, password 1. Nah, ini berhasil. Berarti kode yang port yang kita ubah itu berhasil. Selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya. Kita masuk ke perintah nano spasi slice etc slice ssh slice sshd config, lalu enter. Ini kita bisa scroll mencari authentication ini guys. Tiba bagian permit root loginnya, kita copy dengan Ctrl K lalu Ctrl U. Ini permintaan login yes, dan di bawahnya permintaan login no. Jangan lupa tambahkan pagar pada permintaan login yes. Jika sudah, kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya kita kita bisa restart lagi dengan kode service SSH restart, enter. Lagi 2 kali ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke putih lagi.
Ini kita bisa masuk lagi ke putihnya. Masukkan 200, 100.1.10. Portnya kita ubah menjadi port 2312. Lalu open. Login sebagai root. Kita coba root ya teman-teman. Apakah bisa atau tidak? Masukkan password. Nah, denied berarti aksesnya tidak bisa ya guys kalau kita login sebagai root. Nah, jika sudah, kita masuk lagi ke Debian. Debian ini kita untuk membuat akun user 1 dan user 2. Caranya masukkan perintah user add spasi user 1 min f spasi min d slice home slice user 1. Lalu kita enter. Sini kita masukkan perintah juga password user 1. Lalu kita enter. Sini kita disuruh masukkan password yang kita inginkan. Untuk user 1 saya menggunakan password 1. Lalu enter. Masukkan kembali passwordnya 1, enter. Kalau successfully kita bisa masuk ke perintah selanjutnya yaitu user 1 ini kita ubah menjadi user 2 karena kita akan membuat 2 akun ya teman-teman. Setelah itu ini ubah menjadi user 2. Lalu kita enter. Masukkan lagi password user 2. Lalu enter. Masukkan lagi password untuk user kedua ya teman-teman. Saya menggunakan password 12. Enter. 12, enter. Nah, jika sudah sukses seperti ini, kita bisa masuk lagi. Nah, teman-teman, jika sudah, kita bisa masuk ke perintah nano spasi slice etc slice sshd underscore config. Lalu kita enter. Di sini kita bisa scroll ke paling bawah, lalu kita bisa menambahkan bacaan allow user 1. Nah, ini fungsinya untuk jika kita login ke putih hanya memperbolehkan beberapa user aja atau user tertentu aja yang boleh masuk ke putih tersebut. Lalu kita Ctrl X dan Y untuk menyimpan. Nah, jika sudah, kita bisa restart dengan perintah service ssh restart. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, teman-teman kita bisa masukkan perintah selanjutnya itu slice etc slice init.d slice ssh restart. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke putihnya ya teman-teman, aplikasi putih. Kita coba hostname-nya, masukkan IP. Masukkan portnya 2312. Lalu kita open. Ini nah teman-teman, jika sudah masuk ke putihnya, kita bisa login dengan user 1. Enter, masukkan passwordnya 1, lalu enter. Ini untuk user satunya berhasil login ya teman-teman. Nah, ini kita bisa masuk lagi ke aplikasi putih. Lalu masukkan hostname-nya 200.100.1.10. Lalu ini portnya ubah menjadi 2312. Lalu kita open. Login dengan user 2. Harusnya masukkan password 2. Nah, memang gak bisa ya teman-teman karena kita memasukkan hanya beberapa user yang memperbolehkan masuk ke server kita. Nah, jika sudah, kita bisa masuk lagi ke Debian, masukkan kode ss min ntlp, lalu enter. Nah,
Nah, jika sudah seperti ini berarti konfigurasi kita telah berhasil dilakukan ya teman-teman. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.